Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Tugas seorang pendidik hanyalah menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang sudah melekat pada anak sejak mereka dilahirkan ke dunia. Kita semua tahu bahwa setiap anak itu unik dengan sifat dan karakter serta kebutuhan belajar yang tidak sama. Menyikapi hal tersebut, kita sebagai pendidik haruslah mampu menyajikan sebuah pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar mereka yang berbeda-beda. Lantas pembelajaran seperti apa yang bisa kita lakukan agar kebutuhan belajar setiap siswa dapat terpenuhi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Irma Dewi Fatmasari, guru dari SD Negeri 6 Pesisir, Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Saya mengajar sebuah materi tentang cara kerja salah satu sistem pada organ tubuh manusia, yaitu sistem pernapasan. Tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri, murid dapat menyebutkan anggota tubuh yang berperan dalam sistem pernafasan manusia. Yang kedua, murid dapat menjelaskan cara kerja sistem pernafasan pada manusia. Dan yang ketiga, murid dapat membuat model yang menunjukkan cara kerja sistem pernafasan manusia. Sebelum pembelajaran dilakukan, saya mencermati tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran tersebut. Setelah itu, saya melihat kembali data dan informasi terkait murid-murid saya. Selain menganalisa hasil capaian nilai siswa pada pembelajaran sebelumnya, saya juga melakukan wawancara dengan siswa dan juga melakukan survei dengan pengisian angket. Hal ini saya lakukan sebagai sebuah pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua adalah minat belajar, dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Saat merencanakan pembelajaran, saya mempersiapkan beberapa sumber belajar yang akan membantu para murid untuk belajar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Sumber belajar yang saya siapkan adalah poster tentang sistem pernafasan, berbagai bacaan yang membahas tentang sistem pernafasan yang saya ambil dari berbagai sumber. Kemudian saya juga mendownload sebuah video singkat yang berisi animasi bagaimana sistem pernafasan itu bekerja. Selain sumber belajar di atas, saya memanfaatkan sebuah media pembelajaran berbasis augmented reality dari portal Rumah Belajar. Sumber belajar yang beragam tadi tentunya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Inilah yang bisa disebut dengan diferensiasi konten. Setelah semua sumber belajar yang beragam saya siapkan, saya membuat sebuah list kegiatan beserta dengan instruksinya. Misalnya membaca buku, mengamati poster, kemudian membuat ringkasannya, menyekan gambar augmented reality, melihat video, kemudian membuat model sistem pernafasan dengan alat dan bahan yang sudah saya siapkan. Aktivitas-aktivitas yang berbeda tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu agar murid memahami cara kerja sistem pernafasan.
Di awal pembelajaran, saya memberikan penjelasan kepada semua murid tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dalam penugasan selanjutnya, saya meminta murid untuk bekerja dalam kelompok. Saya menggunakan model pembelajaran station rotation, di mana akan ada 4 stasiun yang harus dikunjungi oleh setiap kelompok. Saya mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca mereka. Hal ini karena dalam setiap stasiun akan ada bahan yang dibaca oleh murid, dan bahan bacaan tersebut sudah saya sesuaikan dengan tingkat kemampuan membaca setiap kelompok. Pada stasiun 1, para murid mengamati poster dan membaca buku sebagai bahan pencarian informasi mereka. Pada stasiun 2, disediakan sebuah gambar augmented reality lengkap dengan gadget pemindai AR. Pada stasiun ketiga, mereka mengamati video yang diputar melalui sebuah gadget. Dan pada stasiun terakhir, yaitu stasiun keempat, mereka mempraktikkan sebuah percobaan sederhana, yaitu membuat sebuah model sistem pernafasan manusia. Selama murid melakukan kegiatan tersebut, saya mengobservasi dan memantau kegiatan yang dilakukan oleh mereka. Saya mendatangi setiap kelompok dan membuat catatan-catatan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Saya mengajukan pertanyaan lanjutan kepada murid yang dirasa perlu diberi tantangan lebih. Setiap pertanyaan murid yang muncul, saya catat. Informasi ini saya gunakan untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan kepada mereka. Inilah yang disebut dengan berdiferensiasi proses. Selanjutnya, saya memberikan penugasan mandiri kepada mereka, yaitu dengan membuat ringkasan materi sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari. Saya membebaskan jenis rangkuman yang akan mereka buat. Bisa dengan menulis artikel sederhana, membuat mind map, atau membuat sebuah infografis. Inilah yang disebut dengan diferensiasi produk. Selama murid membuat sebuah rangkuman materi sistem pernafasan dengan jenis produk yang mereka minati, saya berkeliling melihat pekerjaan mereka untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi ini. Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi yang bertujuan untuk mengapresiasi murid atas partisipasi mereka, menggali sejauh mana pengetahuan yang mereka kuasai, dan juga untuk mengetahui bagaimana perasaan mereka ketika melakukan proses pembelajaran pada hari tersebut. Hal ini dapat menjadi informasi saya untuk meningkatkan proses pembelajaran berikutnya. Demikian praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga praktik baik yang sudah saya lakukan ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.